Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Dulisia dari program studi bimbingan konseling semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan bertugas sebagai tester yang memfasilitasi pelaksanaan rangkaian psikotes yang terdiri dari 4 jenis tes, yaitu IST, APM, PPPS, dan IMP. Untuk itu, saya mohon kerjasama dan kesungguhan teman-teman dalam mengikuti setiap instruksi yang akan saya sampaikan. Sebelum tes dimulai, saya persilahkan apabila ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu agar proses pengerjaan berlangsung lancar tanpa gangguan. Sebelum kita mulai mengerjakan rangkaian tes, saya akan menyampaikan beberapa aturan dan juga ketentuan yang perlu teman-teman perhatikan. Aturan ini penting agar pelaksanaan psikotes berjalan tertib, lancar, dan juga hasilnya dapat menggambarkan kondisi teman-teman secara objektif. Mohon disimak dengan baik, dan jika ada hal yang kurang jelas, teman-teman boleh bertanya sebelum tesnya dimulai. Pertama, seluruh tes akan dilaksanakan secara berurutan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Setelah lembar jawaban dan buku soal dibagikan, teman-teman tidak diperkenankan membuka buku soal sebelum diinstruksikan. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh petunjuk pengerjaan dengan seksama dan berhenti ketika aba-aba berhenti diberikan. Yang kedua, selama tes berlangsung, teman-teman dilarang bekerja sama dengan peserta lain, tidak diperbolehkan keluar ruangan, dan harap menonaktifkan atau men-silent telepon seluler atau handphonenya demi kelancaran proses tes. Semua tes dikerjakan secara mandiri dan serius, khusus pada tes PPPS dan IMP. Seluruh item wajib diisi tanpa ada yang terlewat. Lalu yang ketiga, pada tahap awal, saya akan mengarahkan teman-teman untuk mengisi formulir data peserta. Mohon mengisi lengkap lengkap, nomor peserta, tanggal lahir, serta keterangan lain dengan benar dan juga yang jelas. Saya akan memberikan contoh cara pengisian dan melakukan pengecekan saat mengklik. Instruksi setiap tes akan saya bacakan dengan jelas sesuai panduan resmi. Mohon untuk tidak mengerjakan atau membuka soal sebelum diperintakan. Beberapa tes memiliki batas waktu sehingga teman-teman diharapkan mengerjakannya secara efektif. Bila ada pertanyaan terkait instruksi, silakan bertanya sebelum tes dimulai. Kelima, teman-teman tidak diperkenankan mencoret-coret buku tes kecuali pada lembar buram yang disediakan untuk tes yang kali ini akan dimulai. Yang keenam, setelah waktu habis, teman-teman wajib berhenti mengerjakan dan menyerahkan lembar jawabannya. Saya akan mengambil lembar jawabannya satu persatu dan mengecek kelengkapan identitas. Yang ketujuh, yang terakhir, sebelum setiap tesnya dimulai, saya akan menanyakan apakah ada pertanyaan terkait instruksi. Pertanyaan akan dijawab secara informatif dan juga netral tanpa memberikan petunjuk yang dapat mengenai jawaban tes teman-teman. Lalu, pertama-tama saya akan membagikan lembar jawaban kepada teman-teman. Setelah saya bagikan, silakan teman-teman mengisi identitas pada setiap lembar jawaban yang kalian terima. Isi nama lengkap, nomor peserta, tanggal lahir, dan juga data lain yang diminta dengan benar dan juga yang jelas. Mohon pastikan tidak ada bagian yang terlewat karena seluruh data ini sangat penting untuk kelengkapan administrasi nantinya. Jika sudah yakin semuanya benar, silakan mulai mengisi. Ini saya akan membagikan dan jawabannya. Boleh di boleh langsung diisi. Kalau bisa jangan ada yang salah ya, biar tidak bisa menghapus. Nama institusi aja.
selesai? Oke. Selanjutnya saya akan memberikan buku tesnya. Diharap tidak membuka buku tes sebelum saya perintahkan, dan juga jangan dibalikin dulu buku tes. Selanjutnya saya akan memberikan instruksi untuk pengerjaan tes IST atau Intelligence Structure Test-nya. Yang pertama, tes ini terdiri atas 9 bagian atau kelompok atau subtes, disajikan secara terpisah. Yang kedua, setiap bagian ini memiliki petunjuk dan waktu pengerjaannya masing-masing. Yang keempat, waktu yang diberikan untuk setiap bagiannya hanya untuk mengerjakan bagian tersebut. Misalnya, jika Anda sedang mengerjakan bagian kedua dengan waktu 6 menit, dalam waktu 5 menit sudah selesai, berarti masih ada waktu sisa 1 menitnya lagi kan. Nah, teman-teman semua nggak boleh kembali mengerjakan subtes yang sebelumnya. Jadi kalau subtes yang sebelumnya sudah kehabisan waktu dan tidak selesai, tidak boleh dikerjakan kembali. Oke. Lalu yang ketiga, cara menentukan suatu jawabannya, berilah tanda silang pada salah satu huruf atau angka yang mewakili jawaban tersebut. Yang kelima, berhentilah setelah ada perintah stop atau berhenti dari tes, yaitu saya. Lalu yang keenam, tutup buku soal setelah Anda selesai mengerjakan bagian terakhir atau waktu untuk mengerjakan bagian terakhir habis. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan petunjuk pengerjaan dan contoh soal kelompok 1 boleh dibuka. Nah, soal nomor 1 ini sampai dengan 20 terdiri atas kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Untuk melengkapi setiap kalimat disediakan 5 kata pilihan. Pilihlah kata yang tepat untuk menyempurnakan kalimat itu. Contoh yang pertama, nomor 1, kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan, ada pilihan A, B, sampai dengan E. Nah, jawaban yang tepat ialah keledai, karena itu untuk contoh pertama huruf C harus disilang. Di pilihan nomor C-nya harus disilang. Lalu yang kedua, lawan kata harapan ialah pusasa. Jawabannya ialah pusasa, karena itu huruf B yang harus disilang. Oke. Pada subtes yang pertama, kalian diberikan waktu sekitar 6 menit. Kalau saya bisa bilang mulai, kalian boleh mulai. Kalau misalnya kita mau adu ini, Kalau adu boleh disilangin aja di lembar jawabannya. Yang salahnya disilangin, yang benarnya disilang lagi. Iya, jadi jangan sampai ada 2 silangan. Jadi misalkan jawaban yang pertama B, salah, nggak yakin atau kayak mau merubah jawaban, yang B-nya disilangin, lalu disilang lagi yang jawaban benarnya. jadi disilang berkali. Kalau misalnya salah disilang lagi. Ya. Dibuletin ya yang salahnya. Oke. Boleh. Saya akan mengecek dulu ininya, nomor jawabannya apakah sudah lengkap semua atau belum. Apakah sudah terisi semuanya? Saya akan menghitung 1 sampai 3. Kalian boleh mulai dengan waktu 6 menit untuk mengerjakan subtes yang pertama. Boleh dibuka di yang subtes pertamanya. Oke. Kita mulai 1, 2, 3.
membacakan petunjuk pengerjaan dari contoh soal kelompok yang kedua. Di sini ditentukan 5 kata. 4 dari 5 kata itu memiliki kesamaan. Carilah kata yang tidak memiliki kesamaan dengan 4 kata lainnya. Contoh yang pertama, ada kata meja, kursi, burung, lemari, dan juga tempat tidur. Kata meja, kursi, lemari, dan tempat tidur menunjukkan perabot rumah. Sedangkan kata burung bukan menunjukkan perabot rumah sehingga tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata tersebut. Oleh karena itu, untuk contoh pertama, huruf C harus disilang. Untuk contoh kedua, ada kata duduk, berbaring, berdiri, berjalan, dan juga berjongkok. Kata duduk, berbaring, berdiri, dan berjongkok menunjukkan orang dalam keadaan diam atau tidak bergerak atau tidak berpindah tempat. Sedangkan kata berjalan menunjukkan orang dalam keadaan bergerak atau berpindah tempat. Maka jawaban yang benar ialah berjalan. Karena itu huruf D harus disilang. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Untuk kelompok kedua ini akan diberikan waktu 6 menit juga. Boleh dibuka halaman sendiri. Saya mulai. 1, 2, 3. Di sini ada petunjuk pengerjaan dan juga contoh soal kelompok yang ketiga. Ditentukan 3 kata. Antara kata pertama dengan kata kedua terdapat hubungan tertentu. Antara kata ketiga dengan salah satu kata di antara 5 kata pilihan harus terdapat hubungan yang sama seperti hubungan kata pertama dengan kata kedua. Contoh yang pertama, ada hutan yang ada hubungannya juga dengan pohon. Lalu tembok, hubungannya dengan ada 5 pilihan antara batu bata, rumah, semen, putih, dan juga dinding. Hubungan antara hutan dan pohon ialah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon. Maka hubungan antara tembok dan salah satu kata pilihan ialah bahwa tembok terdiri atas batu bata. Oleh karena itu, untuk contoh pertama huruf A yang harus disilang. Contoh kedua, ada gelap dan juga terang. Lalu ada basah dan juga ada 5 pilihan lagi antara hujan, hari, lembab, angin, dan juga kering. Kata gelap adalah lawan dari kata terang. Maka untuk kata basah, lawannya ialah kering. Dengan demikian jawabannya ialah kering sehingga huruf E yang harus disilang. Apakah ada pertanyaan? Untuk waktu pengerjaan tes ketiga ini waktunya di 7 menit. Saya akan mulai. 1, 2, 3.
Kemudian ada petunjuk pengerjaan dan juga contoh soal kelompok keempat dari nomor soal 61 sampai 76. Ditentukan dua kata, carilah satu kata atau satu perkataan yang dapat mencakup pengertian kedua kata tersebut. Tulislah kata itu pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contoh yang pertama, ada ayam dan juga itik. Kata unggas dapat mencakup pengertian kedua kata itu, maka jawabannya ialah unggas. Karena itu, untuk contoh pertama, tulislah kata unggas. Contoh keduanya ada pensil dan juga pulpen. Pada contoh ini, jawabannya ialah alat tulis, sehingga alat tulis yang seharusnya dijadikan jawaban. Carilah kata yang tepat yang dapat mencakup pengertian kedua kata tersebut. Adakah yang mau ditanyakan? Saya boleh dibuka pengertiannya. Waktu pengerjaan subtes ke-4 ini diberikan waktu 8 menit. Saya mulai 1, 2, 3. Untuk teman-teman memotret jawabannya. Oke. Perhatikanlah cara menjawabnya. Pada lembar jawaban kelompok soal ini disediakan angka 1 sampai dengan 9 dan 0. Untuk menunjukkan jawaban suatu soal, tilanglah angka-angka yang terdapat di dalam jawaban itu. Urutan angka jawaban tidak perlu dihiraukan. Contoh yang pertama, jika selembar kertas harganya Rp75, maka harga 5 lembar kertas sama dengan, untuk contoh pertama jawabannya ialah 375. Karena itu, angka 3, 7, dan 5 harus disilang. Contoh kedua, Usain bersepeda dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Berapa kilometer kah yang dapat ia capai dalam waktu 4 jam? Jawabannya ialah 60. Maka untuk menunjukkan jawabannya, angka 6 dan 0 yang harus disilang. Untuk setiap soal hitungan ini tidak ada jawaban pecahan, desimal, atau angka yang sama. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh dibuka halaman selanjutnya. Waktu pengerjaan subtes kelompok 5 ini di 10 menit. Saya akan mulai dari hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3.
pengerjaan dan juga contoh soal kelompok 6. Subtes ke-6 ini akan disajikan soal-soal berupa deret angka. Setiap deret angka tersusun menurut aturan tertentu dan dapat dilanjutkan atas dasar aturan tersebut. Carilah angka lanjutan untuk setiap deret dan coretlah jawaban Anda pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contoh pertama, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan juga 14. Lalu di ujungnya ada tanda tanya. Pada deret ini, angka lanjutannya selalu didapat jika angka di depannya ditambah dengan 2, yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4, lalu 4 tambah 2 sama dengan 6, dan seterusnya. Sehingga setelah 14 adalah angka 16 yang didapat dengan cara menambahkan angka 14 dengan 2. Maka jawabannya ialah 16. Karena itu, untuk contoh pertama, angka 1 dan 6 harus disilang. Contoh kedua ada angka 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12. Lalu selanjutnya ada tanda tanya. Pada deret ini angka lanjutannya selalu didapat dengan melakukan pengurangan 2. Berselang-seling dengan penambahan 3. Sehingga setelah angka 12 adalah 10. Dengan demikian jawaban untuk contoh ini ialah 10. Jadi angka 1 dan angka 0 yang dicoret. Pada beberapa soal ada yang harus dikali ataupun dibagi. Untuk subtes ke-6 ini diberikan waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Selanjutnya ada bentuk pengerjaan dan contoh soal kelompok 7 dari nomor 117 sampai 136. Pada persoalan berikut, setiap soal memperlihatkan potongan-potongan dari bentuk bangun A, B, C, D, atau F. Susunlah semua potongan dengan sempurna hingga menyerupai salah satu bentuk yang ditentukan. Bila hasilnya menyerupai bentuk A, maka silanglah huruf A sebagai jawabannya. Bila menyerupai bentuk B, silanglah huruf B dan seterusnya. Contoh pilihan jawabannya bisa dilihat ada 5 pilihan. Contoh soalnya juga. Lalu di sini ada contoh jawaban. Contoh yang pertama, jika potongan-potongan pada contoh di samping disusun atau digabungkan, maka akan dihasilkan bentuk A. Karena itu huruf A harus disilang. Contoh kedua, bila potongan-potongan contoh kedua disusun atau digabungkan, maka akan dihasilkan bentuk F. Contoh ketiga menjadi bentuk B
Jika potongan gambar kecil diputar lalu digabungkan dengan potongan yang lainnya, maka akan sama dengan bentuk D. Contoh keempat ialah bentuk D. Jika gambar segitiga diputar lalu digabungkan dengan potongan di bawahnya, akan sama dengan bentuk segitiga siku-siku seperti diperlihatkan oleh bentuk D. Jadi di pikiran teman-teman bisa diputar-putar aja bangun datarnya sesuai dengan yang ada di jawaban. Subtes ini diberikan waktu 8 menit, boleh dibuka untuk selanjutnya. Saya mulai 1, 2, 3. Gulingkan lebih dahulu kubus itu ke kiri 1 kali dan kemudian diputar ke kiri 1 kali, sehingga sisi kubus yang bertanda 2 segi 4 hitam telah terkirimkan seperti kubus A. Oleh karena itu, huruf A harus dicoret. Contoh kedua adalah kubus E dalam kedudukan yang berbeda. Cara mendapatkannya adalah dengan digulingkan ke kiri 1 kali dan diputar ke kiri 1 kali sehingga sisi kubus yang bertanda garis silang terletak di depan seperti kubus E. Contoh ketiga adalah kubus B dalam kedudukan yang berbeda. Cara mendapatkannya adalah dengan menggulingkan ke kiri 1 kali sehingga sisi kubus yang tadinya tidak terlihat memunculkan tanda baru. Dalam hal ini adalah tanda 2 segi 4 yang sama sisi hitam. Sedangkan tanda silang pada sisi atas kubus itu menjadi tidak terlihat lagi. Contoh keempat menunjukkan kubus C dalam kedudukan yang berbeda. Contoh kelima adalah kubus D dalam kedudukan yang berbeda. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dalam tugas ini diberikan waktu 9 menit. Saya hitung 1 sampai 3 untuk memulai tugas yang ke-8. 1, 2, 3.
burung, kesenian, dan juga binatang. Q merupakan huruf permulaan dari quintet. Quintet termasuk dalam jenis kesenian, karena itu huruf D harus disilang. Contoh kedua, kata yang mempunyai huruf permulaan Z adalah suatu. Pilihannya sama seperti pertanyaan sebelumnya, ada 5. Jawabannya adalah E, karena zebra termasuk ke dalam jenis binatang. Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk subtes terakhir ini diberikan waktu selama 9 menit. 1, 2, 3. Selanjutnya ada tes APM, yaitu Advanced Progressive Matrix. Masih sama seperti tes sebelumnya, peraturan umumnya tidak boleh menggunakan handphone, melihat visi 4 kalau bisa, lalu tidak boleh bekerja sama dengan peserta yang lain, dan juga tidak boleh mengganggu peserta yang lain. Itu. Di sini saya akan membagikan lembar jawaban untuk tes APM ini. Teman-teman boleh mengisi identitas secara lengkap di lembar jawaban tersebut. Hah? Nomor tes
belum selesai dan waktunya sudah habis, tidak boleh dikerjakan ulang. Oke. Sebelumnya mau menjelaskan dulu di lembar jawaban ini, di yang set 1 dan juga set 2 kan ada 2 kolom jawaban ya di samping nomornya. Jadi ada nomor 1 sampai 12, di sampingnya itu ada dua tabel gitu. Nah, kalian bisa menjawab di tabel yang pertama. Kalau misalkan jawabannya tabel pertama ini kalian salah, jawabnya di tabel yang kedua gitu. Apakah ada pertanyaan? Oke, boleh dibuka untuk tesnya. Tes APM set 1 5 menit. Hah? Oke, boleh. Jadi jadinya angka dan Iya. Iya. Pokoknya jawaban yang ada di buku tes itu kalian masukin ke lembar jawabannya. Kalau misalkan salah atau kalian pokoknya salah nulis, jangan dicoret, jangan dihapus, ganti aja ke tabel yang sebelumnya. Dimulai ya, 1, 2, 3. Tapi jangan dibuka dan juga jangan dicoret-coret. Apabila waktunya sudah habis dan ada jawaban yang belum terisi, jangan diisi kembali, langsung di stop aja pengerjaan soalnya. Keduanya mulai dari sekarang.
Sudah semuanya, waktunya sudah habis. Boleh buku tesnya dibuka. Tes kedua yaitu tes APM. Selanjutnya kita akan melanjutkan tes yang ketiga. Selanjutnya teman-teman akan mengerjakan tes FPPS. Di sini saya akan membagikan lembar jawabannya sendiri. Teman-teman boleh mengisi bagian identitas terlebih dahulu. Menjelaskan terlebih dahulu petunjuk atau pedoman atau instruksi dari tes FPPS ini. Yang pertama, ada halaman-halaman di buku tes ini. Teman-teman akan diminta membaca 225 pasangan pernyataan tentang berbagai hal yang mungkin suka atau tidak suka teman-teman lakukan. Pada pasangan pernyataan lainnya mungkin ingin atau tidak ingin teman-teman lakukan. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Ada pilihan itu A dan juga B. Yang A-nya saya suka berbicara tentang diri saya dan orang lain. Yang B, saya suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah saya tentukan sebelumnya. Di antara dua pernyataan tersebut, manakah yang lebih menggambarkan diri Anda saat ini? Bila Anda lebih suka berbicara tentang diri Anda dan orang lain daripada bekerja untuk suatu tujuan yang telah Anda tentukan sebelumnya, maka Anda hendaknya memilih pernyataan A dengan cara melingkari huruf A pada lembaran jawaban untuk nomor pasangan pernyataan yang sesuai. Tetapi bila Anda lebih suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah Anda tentukan sebelumnya daripada berbicara tentang diri Anda dan orang lain, maka Anda hendaknya memilih pernyataan B dengan cara melingkari huruf B pada lembaran jawaban untuk nomor pasangan pernyataan yang sesuai. Mungkin Anda suka pernyataan A maupun B. Dalam kondisi seperti ini, Anda tetap diharapkan memilih yang lebih Anda sukai. Sekiranya Anda tidak suka keduanya, hendaknya Anda memilih yang agak Anda disukai. Beberapa pasangan pernyataan adalah mengenai hal-hal yang Anda sukai seperti pernyataan A dan B pada contoh di atas. Pasangan-pasangan lain adalah mengenai bagaimana perasaan Anda. Di buku tes ini kalian tidak boleh mencoret-coret apapun di dalam sini, jadi kalian hanya mengisi di lembar jawaban. Lalu tes ini wajib dikerjakan seluruhnya dengan waktu 45
Jadi kalau misalkan dihitung, teman-teman bisa menjawab 25 pertanyaan dalam 45 menit. Pokoknya wajib dikerjakan semuanya selama 45 menit. Saya akan membagikan buku tesnya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan dulu? Oke, boleh dibuka bukunya. Di halaman selanjutnya, di halaman selanjutnya. Saya akan menghitung 1 sampai 3 untuk 45 menit pengerjaan tes PPS ini. Dimulai dari 1, 2, 3.
buku tesnya boleh dibutuhkan ke depan. Lembar jawabannya juga ya. Jadi teman-teman sudah menyelesaikan tes ketiga yaitu tes KPPS. Selanjutnya kita akan melaksanakan tes yang terakhir yaitu tes IM. Teman-teman sudah sampai di akhir tes yaitu tes IMP atau inventory minat pekerjaan. Sebelum dimulai tes, saya akan membagikan lembar jawabannya. Teman-teman boleh mengisi identitasnya secara lengkap ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, saya akan membagikan buku tesnya. Tapi jangan dibuka dulu ya. Oke. Boleh dibuka di halaman pertama. Situ ada petunjuk pengerjaan. Saya akan bacakan sebelum mulai tes. Di halaman-halaman berikut, teman-teman akan membaca bermacam-macam pekerjaan atau kegiatan dalam pasangan-pasangan. Contoh, yang A, mengunjungi gedung pameran kesenian, dan yang B, membaca buku di perpustakaan. Dari dua pernyataan tersebut, pilihlah mana yang lebih teman-teman sukai. Bila mengunjungi gedung pameran kesenian lebih teman-teman sukai, pilihlah pernyataan A. Tetapi, bila membaca buku di perpustakaan lebih teman-teman sukai, pilihlah B. Mungkin kedua pekerjaan atau kegiatan tersebut saudara sukai. Dalam hal ini, pilihlah yang paling saudara sukai atau sebaliknya. Keduanya tidak saudara sukai, pilihlah yang tidak sukai yang paling sedikit. Pokoknya dari dua pilihan tersebut, teman-teman harus tetap memilih salah satu yang paling disukai. Di antara pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan tersebut, ada yang memerlukan persiapan pendidikan atau latihan keahlian lebih dahulu. Dalam hal ini, anggaplah saudara telah memperoleh pendidikan atau latihan keahlian itu. Selain itu, dalam memilih, pilihan terlepas dari besarnya penghasilan atau gaji yang akan teman-teman terima, dan juga terlepas dari apakah teman-teman akan berhasil atau tidak dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Pilihlah yang lebih dahulu terkesan dalam hati teman-teman. Jadi, dalam tes ini juga teman-teman harus diwajibkan mengisi semua pertanyaan, tidak boleh ada yang terlewat dalam waktu 20 menit. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Jadi dalam perjalanannya tulisan kita pekerjaan tapi itu Ya boleh diisi. Boleh teman-teman isi di 3 pertanyaan paling bawah itu yang kalian diinginkan ya. 3-tiganya harus diisi. Jadi semua yang ada di lembar jawaban tersebut harus diisi semuanya dalam waktu 20 menit. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, saya akan mulai pengerjaan tesnya dalam 20 menit ya. 1, 2, 3.
jawabannya juga ya. Teman-teman sudah menyelesaikan 4 rangkaian tes, yaitu yang pertama ada ISP, APM, LPS, dan juga yang terakhir IMP. Hasil dari lembar jawaban teman-teman akan diolah dulu dan juga dianalisis. Nanti teman-teman akan diinfokan kembali untuk hasil tesnya. Terima kasih atas partisipasinya dan juga sudah meluangkan waktu untuk mengikuti 4 rangkaian tes ini. Saya Rizky Rizkia sebagai tester teman-teman. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.